Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang video penggunaan AI yang sering saya gunakan, yaitu ChatGPT dan Gemini. Pertama adalah ChatGPT dulu ya. Kita buka situsnya, kita searching ChatGPT. Nah, ini kita klik OpenAI. Ini ChatGPT. Maaf, salah, bukan ini. Nah, yang ini ya, ChatGPT. Oke, kita akan misalnya mencari modul ajar bahasa Indonesia kelas 9 kurikulum Merdeka. Misalnya buat modul ajar bahasa Indonesia kelas 9 kurikulum Merdeka. Kita klik panah yang ke atas ini. Kita tunggu. Nah, ini adalah salah satu contoh modul ajar yang kita buat di ChatGPT, yang kita cari melalui ChatGPT. Ini sudah ada semuanya, informasi umum, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, aktivitas pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, dan seterusnya. Ini sudah lengkap sekali. Kalau misalkan kita mau mengkopikannya ke Microsoft Word, kita tinggal blok aja ini semua misalnya. Lalu kita klik kanan, klik copy ya. Masukkan ke Microsoft Word-nya. Misalkan selain mencari modul ajar, kita mau membuat soal. Buatkan soal matematika, misalnya kelas 11 SMA kurikulum Merdeka sebagai contoh. Kita klik panah yang ke atas. Nah, ini soalnya sudah muncul ya. Soalnya sudah muncul. Nah, ada pilihan ganda, ada jawabannya juga. Ada uraiannya juga, soal uraiannya juga sudah dibuatkan oleh ChatGPT. Dan ada kunci jawabannya juga sama. Oke, itu adalah salah satu aplikasi AI yang digunakan untuk mencari suatu referensi, misalnya soal, modul ajar, dan sebagainya. Kita bisa menggunakan ChatGPT ya. Yang kedua, aplikasi AI yang kedua ada yang namanya Gemini. Gemini itu adalah aplikasi AI yang diluncurkan oleh Google. Kita ketik saja namanya Gemini AI. Ini ya. Nah, ini Google Gemini. Kita klik. Ini sama dengan ChatGPT, hanya beda namanya saja. Fungsinya juga sama. Misalnya, kita akan tuliskan 10 contoh reaksi kimia misalnya. Kita klik kirim. Tunggu sebentar. Nah, ini langsung muncul hasilnya. Ya, sama dengan ChatGPT yang tadi.
Ini 10 contoh dari reaksi kimia. Kita mau mencari lagi, misalnya buatkan resep membuat nasi goreng sederhana misalnya. Kita klik lagi, kirim. Nah, sudah muncul juga ini. Muncul resep nasi goreng sederhana dari Google Gemini AI. Sangat lengkap sekali yang ditampilkan. Oke. Itu adalah aplikasi AI yang kedua. Sekarang yang ketiga ada yang namanya Google Scholar. Google Scholar itu apa? Google Scholar adalah aplikasi yang digunakan apabila kita akan mencari referensi karya ilmiah. Google Scholar. Klik ya. Google Scholar. Tampilan utamanya adalah Google Cendekia. Ini berisi jurnal-jurnal karya ilmiah milik orang lain yang mungkin akan kita jadikan referensi. Misalnya kita akan mencari jurnal bahasa Inggris, contohnya. Nah, langsung muncul banyak jurnalnya ini. Kita pilih salah satu, misalnya yang ini ya, strategi siswa dalam pembelajaran kosakata bahasa Inggris. Kita klik. Dari Rupina Holidazia dan Rojab Sitirodia, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Ini salah satu contoh jurnalnya. Mungkin ini bisa menjadi referensi apabila kita akan membuat suatu karya ilmiah. Nah, ini isi jurnalnya. Oke, begitu dari Google Scholar yang berisi jurnal-jurnal karya ilmiah dari orang lain. Baik, itu adalah salah satu contoh dari penggunaan AI dan Google Scholar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.